adik-adik. Selamat siang. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Jadi hari ini kakak mau bermain dengan adik-adik, sekalian kita belajar bersama-sama ya. Ya. Di sini kita bermain, namanya itu tos gambar. Nah, medianya sudah kakak pegang di sini. Sebentar kakak akan simulasikan dan juga kita belajar sesuai dengan pertanyaan dan materi yang sudah kami siapkan ya. Ya, sebelum dari itu kakak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Maria Claudia Sarka Disogen dan teman-teman kakak. Saya Lasrian Rini Pidijola, Ignacia Spiritu Santo. Saya Karududin. saya Febrian Piruju. Baik, inilah anggota-anggota kami. Kita langsung saja ke inti materinya ya. Ya. Nah, baik, untuk yang pertama kakak akan bagikan dulu dia punya medianya. Oke, setelah dibagi kakak akan menjelaskan cara bermainnya. Jadi, masing-masing dari yang bermain ini akan memegang satu-satu kartu. Nah, kartunya itu akan ditos seperti ini. Nah, gambar yang terbuka itu kita akan membalik di belakangnya, itu ada pertanyaan. Pertanyaan ini akan kakak jelaskan. Sudah mengerti? Sudah. Baik. Baik, di sini kakak akan mensimulasikan satu kali saja. Setelah itu kakak akan meminta atau kakak akan memilih 2 orang dari antara adik-adik ini untuk bermain bersama-sama dengan kakak. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Di sini gambar yang terbuka itu yang ini. Nah, di belakangnya itu pertanyaannya, apa yang kamu lakukan kalau gigimu terasa sakit? Begitu ya cara bermainnya. Oke, sudah mengerti? Sudah. Kalau begitu kakak akan meminta 2 orang dari adik-adik yang bersedia untuk menjadi teman main kakak. Ya, Kak. Oke, silakan maju. 1 orang lagi boleh maju. Oke, silakan. Oke, baik, yang pertama adik nama siapa? Evika. Oke, yang kedua nama siapa? Oke, baik, kita bagi ya. Oke. Baik. Pilih salah satu kartu yang ingin kamu gunakan. Tepuk ya, 1, 2, 3. Oke, baik, ini gambar dari adik Febi. Kita baca ya pertanyaan belakang. Coba adik Febi baca. Apa penyebab bau mulut? Oke, apa penyebab bau mulut? Baik, penyebab bau mulut sendiri itu disebabkan oleh penumpukan sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut yang tidak dibersihkan. Nah, sisa-sisa makanan ini akan mengeras dan menjadi yang namanya karang gigi. Selain daripada itu bisa disebabkan oleh makanan-makanan dan minuman-minuman. Contohnya seperti makanan yang beraroma keras atau kuat seperti bawang, dan juga bisa disebabkan oleh minuman-minuman seperti alkohol. Jadi mungkin adik-adik di sini mungkin tidak minum alkohol ya, tapi mungkin ada kakak, om, atau bapak juga yang minum alkohol. Pasti adik-adik dorong bisa mencium mereka punya aroma mulutnya itu seperti apa. Oke, kartu ini kakak simpan ya. Oke. Pilih satu kartu lagi. Oke, gambar dari adik Febi. Coba baca lagi. Seberapa sering kamu mengganti sikat gigimu? Oke, baik. Di sini adik-adik ada yang tahu kita mengganti sikat giginya itu yang tepatnya berapa kali? 3 bulan sekali. bulan. Oke, baik. Ternyata kamu tahu ya. Jadi waktu yang tepat untuk kita mengganti sikat gigi itu 3 bulan sekali ya adik-adik. Ya, Kakak. Tujuannya seperti apa? Supaya mencegah atau supaya mikroorganisme atau bakteri-bakteri itu tidak lama berkembang biak dalam sikat gigi. Oke. Itu simpan lagi. 1, 2, 3. Oke, gambar ini saya punya Pak. Baca lagi. Apakah kamu pernah memakai benang gigi? Di sini ada yang tahu benang gigi? Tahu. Tidak. Tahu, Kakak. Baik, ada yang tahu, ada yang tidak ya. Iya, Kakak. Baik, yang tahu pasti benang gigi itu digunakan untuk membersihkan sela-sela gigi ya. Ya. Jadi
mungkin adik-adik di rumah, mungkin bapak, mama, kakak atau om atau keluarga masih menggunakan tusuk gigi ya. Oke, tusuk gigi itu penggunaannya itu kurang tepat ya. Lebih bagus kalau menggunakan benang gigi. Karena apa? Kalau kita menggunakan tusuk gigi itu berpotensi membuat kita punya gusi itu mudah berdarah atau luka. Sedangkan kalau kita menggunakan benang gigi itu yang pertama mengurangi terjadinya luka dan juga membuat sela-sela gigi itu bersih. Oke. Karena benang gigi sendiri itu halus ya. Kita lanjut lagi. Aduh, adik Gisa dari tadi ini tidak pernah menang. Coba adik Feby lanjut. Apa saja tanda dan gejala bau mulut? Baik, gejala dari bau mulut sendiri, adik-adik yang pertama itu tuh mulut kering. Terus yang kedua itu ketika kita bernapas itu kita rasa seperti baunya itu kurang sedap. Oke, itu dia punya gejala-gejala ya. Oke, berikut lagi. Oke, adik bisa coba baca. Apa yang kamu lakukan kalau gigimu terasa sakit? Oke, baik. Di sini adik-adik mungkin ada yang sudah pernah sakit gigi. Ya. Kalau kamu sakit gigi apa yang kamu buat? Oke, baik sekali. Jadi yang kalau kita lakukan kalau kita merasa gigi kita sakit itu langkah paling mudahnya itu kita sikat gigi ya. Sehingga kita mengurangi sisa-sisa makanan yang ada dalam gigi. Nah, kalau seandainya giginya masih tetap terasa sakit, kakak anjurkan untuk segera pergi ke dokter gigi. Oke, baik lanjut. Ulang lagi. 1, 2, 3. Saya. Oke, coba baca. Apa saja faktor yang dapat menyebabkan pembentukan karang gigi? Baik, faktor pembentukan karang gigi. Adik-adik di sini mungkin ada yang pernah lihat orang tuanya atau siapa yang punya karang gigi? Nah, karang gigi sendiri itu terbentuk karena kita malas sikat gigi. Nah, kenapa malas sikat gigi bisa menyebabkan karang gigi? Karena kalau kita makan makanan atau minum minuman itu, sisa-sisa makanan dan minuman itu melengket di gigi, terus tidak dibersihkan, lama-lama dia itu menumpuk. Nah, penumpukan itu lama-lama dia jadi mengeras. Penumpukan yang mengeras ini yang disebut dengan karang gigi. Baik, lanjut. Sudah Kak, coba bagi lagi satu gigi. Oke. Ya. Saya. Coba baca bisa. Bagaimana cara mengatasi bau mulut? Baik, cara mengatasi bau mulut itu dengan cara kita menyikat gigi 2 kali sehari ya. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Terus rajin-rajin untuk mengkonsumsi air putih ya. Ya Kak. Oke. Juga bisa juga dengan kita berkumur. Kalau mungkin adik-adik mereka merasa kayak mulutnya sudah mulai kering atau kayak nafasnya kurang segar lagi, berkumur dengan air putih bersih saja tidak apa-apa. Itu paling mudahnya. Tapi kalau ada mungkin adik-adik mereka mungkin ke sekolah selesai makan jajan, kalau ada bau sikat gigi ya sikat gigi. Kalau tidak ya paling kurang untuk berkumur ya. Lanjut lagi. Saya Pak. Oke, coba baca. Bagaimana cara mencegah bau mulut? Oke, cara mencegah bau mulut sendiri kurang lebih hampir sama seperti tadi cara mengatasi bau mulut ya. Ya dengan cara kita menyikat gigi 2 kali sehari supaya bakteri-bakteri dengan sisa makanan yang ada dalam mulut itu bersih. Terus berkumur menggunakan obat kumur. Terus minum banyak air putih, makan buah-buahan yang kaya akan air gitu ya. Terus harus makan sayur. Tidak boleh tidak makan sayur ya, harus makan sayur. Terus makan telur. Pokoknya yang sehat-sehat. Jajan-jajan itu dikurangi ya. Ya Kak. Coba bisa baca kata yang terakhir. Apa itu bau mulut? Baik, apa itu bau mulut? Jadi bau mulut itu aroma yang tidak sedap yang keluar dari dalam mulut. Baik, sekian materi dari kakak. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari adik-adik, kakak persilahkan. Pas. Oke, baik kalau begitu. Ayo, silakan duduk sesi. Ya, sama-sama.
Baik, kalau begitu kakak minta satu orang untuk memberikan sedikit yang kamu mengerti. Apa yang kamu mengerti dari yang kakak jelaskan tadi. Baik, silakan satu orang. Oke, silakan. Nama siapa? Sari Makrani. Oke, Sari, bagaimana menurut Sari tadi apa yang Sari mengerti? Nah, dari yang saya tangkap untuk penyemangat tadi itu supaya mulut kita jangan bau, harus rajin dibersihkan Ya. dari sisa-sisa makanan yang sudah kita makan supaya tidak terjadinya karang gigi sehingga membuat mulut kita bau. Oke, baik. Oke, itu tadi yang Sari sebutkan itu sudah benar ya. Oke, kalau gitu kakak akan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi mungkin dari teman-teman kakak bisa memberikan kesimpulan. Baik, saya mewakili kelompok saya akan memberikan kesimpulan. Tadi seperti yang dijelaskan oleh teman saya Lady, materi kami hari ini yang ada di tos gambar itu umumnya tentang halitosis atau bau mulut. Jadi untuk adik-adik, di situ tadi adik-adik sudah mendengar dari penyebab, cara penanganan, habis itu makanan apa saja yang dapat membuat bau mulut dan lain-lain. Jadi di situ tadi penyebabnya seperti makan makanan tapi lupa menyikat gigi, habis itu tidak memakai benang gigi, jarang mengontrol kesehatan ke dokter gigi, itu salah satu penyebab dari halitosis atau bau mulut. Ketika kita tidak menyikat gigi dengan baik atau jarang berkontrol ke dokter gigi atau terapis gigi terdekat, itu bukan hanya membuat bau mulut tapi akan berdampak ke karies gigi maupun plak gigi ataupun karang pada gigi. Cara penanganan juga dilakukan seperti yang Lady ngomong, yaitu rajin menyikat gigi 2 kali sehari, pagi sebelum makan dan malam pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Nah, jadi demikian kesimpulan dari kelompok kami. Mungkin adik-adik sudah mengerti dan lebih paham dengan cara bermain melalui media tos gambar. Berikutnya saya kembalikan ke teman saya Lady. Oke, baik. Terima kasih Kakak Ines. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kakak sampaikan hari ini bisa adik-adik terapkan atau lakukan ya. Ya, Bapak. Selamat siang.